depan kami, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap terus percaya apapun kondisi dan keadaan yang melanda hidup kami, bahwasannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, dalam surga kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan melalui beberapa pujian kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini merupakan persembahan kami yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, jadikan ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Kami siap lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus terus mengurapi kami tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama menjadi berkat dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan iman kami, menasihati kami, menegur kami Tuhan, agar benar-benar hidup ini seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita semua masih diperkenankan Tuhan boleh ada dan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tahu kiri kanan saudara, bilang Tuhan itu selalu baik. Allah kita tidak pernah salah, Allah kita tidak pernah keliru saudara. Apapun yang ada dalam rancangan Tuhan itu selalu baik. Pujian awal kita berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita mau berkata Allah itu baik. Amin saudara. God is good. Jadi Allah itu baik saudara. Ada orang tulis God is good, dia tulis good is God. Ya. Jadi Allah kita itu selalu baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini, minggu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan dari Pak Martin ya, dengan tema bahwa menjadi anak-anak Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. 2 ayat saja firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita juga akan melaksanakan sakramen penyerahan anak dari anak kekasih saudara Kurniawan dan saudari Cindy ya. Puji Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dulu ya. Multimedia bisa tampilkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu ikuti dalam hati saudara. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Demikian firman Tuhan. 2 ayat firman Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar, kita perhatikan baik-baik, menasihati kita ya, bahwasanya kita harus menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan. Haleluya.
Jadi itu yang menjadi sorotan tema khotbah saya, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara dan saya ada dalam sebuah yang disebut dengan perlombaan atau pertandingan iman. Ya, pertanyaannya, apakah kita mau menang atau kita mau kalah? Haleluya. Nah, saya percaya kehendak Tuhan, saya percaya kerinduan Tuhan, maunya Tuhan supaya saudara dan saya menjadi pemenang-pemenang dalam perlombaan-perlombaan iman. Haleluya. Dan saya percaya tidak ada di antara kita yang mau mengalami kekalahan, sebab orang yang mengalami kekalahan pasti tidak akan mendapat apa-apa. Hanya mereka yang menanglah yang pasti akan menerima hadiah dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi sekali lagi saya mau beritahu buat kita bahwa suka tidak suka, setuju tidak setuju, mau tidak mau, bahwasanya saudara dan saya ada dalam perlombaan iman sekarang ini. Selama saudara dan saya hidup, itu sebabnya orang bilang hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk memenangkan sebuah perlombaan iman. Makanya nasihat supaya bertekun dalam iman. Dari ayat pertama kalau saudara perhatikan dikatakan bagian akhir, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Jadi kita berlomba dalam iman, ya, itu bukan sebuah kemauan saudara dan saya, bukan kehendak, tapi Alkitab berkata kewajiban. Kita ini selama hidup wajib untuk ada dalam sebuah pertandingan atau perlombaan yang saya sebut perlombaan iman. Haleluya. Dan saya percaya juga Alkitab menjelaskan, memberitahukan kepada kita supaya kita bisa jadi orang-orang yang mengalami apa yang disebut dengan kemenangan. Haleluya. Amin, saudara. Karena itu tema khotbah saya, menang dalam perlombaan iman. Haleluya. Bilang kiri kanan, Anda harus menang. Haleluya. Jangan sampai cuma masalah sedikit, so tidak mau masuk gereja. Itu artinya Anda kalah. Amin. Gara-gara istri kepala batu, terus suami bilang, saya suka malas di gereja karena istri kepala batu. Anda kalah. Itulah perlombaan iman. Amin. Haleluya. Jangan sampai istri bilang, Bapak Pendeta, percuma saya masuk gereja. Kenapa? Saya tidak pernah bahagia dengan laki-laki pokalakuan itu. Laki-laki dari mana itu? Dari Aceh sana. Saya tidak mau bilang saya tahu, tidak ada Aceh sini. Makanya saya berani. Sebab kalau saya bilang salah satu suku yang ada itu bahaya. Saya sudah tidak sanggup lagi. Dengar baik, persoalan masalah yang Anda hadapi itu bagian daripada perlombaan iman kita. Amin. Dan kalau itu bagian daripada perlombaan iman kita, dengar baik, Allah kehendaki saudara dan saya harus menang di dalam. Allah tidak mau kita kalah. Sebab kalau kita kalah, yang ketawa siapa? Iblis. Tepuk tangan besar-besar dia. Lihat dorang hancur. Haleluya. Lihat mereka, wah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dengar baik, itu bagian daripada perlombaan iman kita. Dan dengar baik, kita harus menang atas perlombaan itu. Amin, saudara. Harus menang, jangan sampai kalah. Ingat, saya mau beritahu, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, tantangan. Dan bukan tidak mungkin saudara akan berkata, Tuhan terlalu berat. Saya tidak mampu lagi, Tuhan. Dengar baik, Tuhan tidak menghendaki Anda dan saya berkata tidak mampu. Tuhan tidak kehendaki saudara dan saya berkata terlalu berat. Karena dia memberi jaminan, firman Tuhan bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melewati kemampuan saudara dan saya.
Dan bagian akhir kata firman Tuhan, dan kalau itu datang dalam hidupmu, endingnya Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bilang kiri kamu, kok bisa tanggung itu? Kok mampu? Makanya kalau ada orang dalam masalah, dia lapor masalah buat saudara, bilang dia begini, kok bisa itu? Tapi begini, bisa itu. Tapi anak saya nggak rasa kepala, anak saya sudah tidak bisa diatur, dia sudah tidak mau, bilang saja bisa itu, jangan lebih bagus lagi. Haleluya. Kita harus menang. Sekeras apapun beban yang Anda, seberat apapun beban yang Anda pikul hari-hari ini, dengar saya berkata, Anda bisa menghadapinya. Amin. Anda bisa pikul. Haleluya. Saya pastikan Anda bisa pikul. Haleluya. Kami keluarga sedang memikul beban berat. Bayangkan sementara saya khotbah, tapi mata saya tertuju ke kursi samping Pak Silas, mengingat almarhum. Itu beban, tapi firman Tuhan mengingatkan saya, itu bagian dari perlombaan yang harus saudara dan saya menang di dalamnya. Amin. Haleluya. Tiap malam Mami Gembala menangis. Saya tidak bisa tidur. Haleluya. Nangis. Saya bilang sudah, kita harus menang dalam perlombaan. Amin. Haleluya. Kadang-kadang saya dulu kalau orang keluarga ada jemaat keluarga meninggal, saya berani sekali dan mudah sekali bilang, wah, Anda harus kuat. Mudah sekali. Tapi setelah saya rasa memang beda. Bicara itu enak, tapi pas mengalami itu berat. Karena saya, orang tua saya sudah lama, jadi sudah tidak pernah merasakan ditinggalkan orang seperti itu. Sehingga kalau ada jemaat yang dipanggil Tuhan, saya selalu bilang keluarganya, ibu kuat, bapak kuat, anak-anak kuat. Wah, sepertinya mudah sekali bicara. Tapi setelah saya merasakan, memang berat. Kadang-kadang lidah ini memang ada lagu berkata, memang lidah tak bertulang. Tapi saya bilang sudah. Saya belajar firman Tuhan, karena itu saya dapat firman Tuhan. Ternyata kita memang ada dalam sebuah perlombaan iman. Haleluya. Dan Allah menghendaki saudara dan saya harus menang dalam perlombaan itu. Paulus mencatat kepada jemaat yang ada, kepada orang-orang Ibrani. Ibrani menulis ini kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan, bahwasanya saudara dan saya harus bisa menang dalam sebuah perlombaan. Bagaimana supaya kita bisa menang dalam sebuah perlombaan? Minimal dari 2 ayat ini ada 3 kebenaran yang bisa membuat saudara dan saya menang atas perlombaan iman. Yang pertama, perhatikan firman Tuhan berkata, yang pertama dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Untuk kita bisa menang dalam sebuah perlombaan iman, untuk kita bisa menang dalam sebuah perlombaan, persoalan, tantangan, masalah, termasuk beban apa saja dalam hidup ini, Alkitab memberi jawaban kepada kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Itu yang saya bilang sama Ibu Gembala malam semalam, sudah itu beban tinggalkan sudah. Karena Allah tidak pernah salah. Allah itu baik. Ya. Kalau saya bilang, kalau andai kata dulu waktu bisa diputar, ditarik lagi ya. Tapi kan tidak bisa. Haleluya. Jadi tinggalkan beban. Saya tidak tahu beban apa yang ada pada saudara hari-hari ini.
di tengah-tengah perlombaan iman kita. Beda-beda perlombaan iman kita saat ini. Tapi dengan saya beritahu, beban itu akan merintangi kita, sehingga kita tidak akan mengambil kemenangan. Haleluya. Ada 2 poin di sini untuk kita bisa menang. Dibilang yang merintangi kita ada 2. Yang pertama beban. Semua kita punya beban. Saya beritahu, sudah jangan pikir-pikir beban itu lagi. Tanggalkan beban itu. Amin. Haleluya. Tanggalkan beban. Karena itu merintangi saudara dan saya dalam sebuah perlombaan. Saya tahu orang kalau berlomba, contoh kalau berlomba lari, saya yakin orang akan berusaha supaya contoh sepatu, paling tidak sepatunya itu dia akan beli sepatu yang paling ringan. Coba kira-kira lomba lari dia pakai sepatu tentara punya sepatu itu, saya pastikan dia kalah. Karena itu beban. Beban itu akan merintangi dia untuk mengalami kemenangan dalam lari. Ganti beban itu, saudara. Amin. Tanggalkan beban itu. Karena itu Alkitab berkata, itu hanya merintangi, menghalangi untuk saudara bisa menang dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Jadi beban apa yang ada pada saudara? Apakah suami mau jadi beban? Sudah, ikhlaskan saja. Tuhan, saya sudah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan di hadapan pendeta dalam sebuah janji nikah. Karena itu sekarang saya mau bilang, suami saya bukan beban, tapi suami saya sukacitaku. Amin. Istri tolong bilang, suami itu sukacitaku. Suami itu sukacitaku. Iya, cuma satu saja. Ini suami-suami aja. Jangan-jangan suami-suami jadi beban. Sebaliknya, ya, suami-suami harus bilang, istriku bukan beban hidup, tapi istri itu sukacita. Amin. Suami-suami bilang 1, 2, 3. Istri sukacita. Makanya kita sering kalah. Kenapa kita ini banyak kalah dalam perlombaan? Karena kita masih punya beban, dan beban itu Alkitab jelas bilang merintangi. Kenapa kau tidak melepas? Ganti beban itu. Haleluya. Alkitab bilang, marilah kita menanggalkan. Menanggalkan itu artinya lepas. Haleluya. Jangan simpan. Mari terimalah dia apa adanya. Jangan terima dia ada apanya. Makanya saya senang lagunya ada masih. Syukuri apa yang ada, hidup ada, tetap jalani ini. Kita gaya nyanyinya Mas. Orang tidak percaya Yesus saja bisa bilang begitu. Loh, kita sampai sekarang pikul suamiku beban. Kenapa jalan bomba-bomba? Suamiku pelit, pukul, memaki, dasar orang Aceh. Kan tidak aja sih. Begitu juga suami, kasihan. Lihat suami tidak pernah senyum. Kenapa Pak tidak senyum? Beban berat. Kenapa? Istri dan pantai bensin. Kalau kita mau menang dalam perlombaan iman, tanggalkan beban itu. Amin.
apa adanya. Anak-anak, orang tua dengar baik. Mau nakal sampai bagaimana kau tuh anak? Itu anakmu, bukan anak. Terima dia. Ini sudah sebuah anak ini. Haleluya. Jangan anak jadi beban. Saya tidak pernah jadikan anak-anak saya beban. Haleluya. Sebaliknya anak-anak, kau dengar, jangan kau bikin orang tua beban buat kamu. Kenapa dapat orang tua model begitu ya? Kau stop. Haleluya. Anak-anak, Alkitab bilang hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Kalau kau mau baik keadaan anak-anak, dengar baik. Kalau kau mau panjang umur, dengar, hormati saja. Mau dia model bagaimana, itu tetap orang tua. Jangan bilang orang tua zaman dulu memang susah dengan itu. Harus orang tua zaman sekarang boleh. Anak-anak, jangan tinggalkan beban itu. Terima orang tuamu apa adanya. Ini orang tua saya. Rambut keriting, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Dia bilang, coba saya dapat orang mabuk kan? Tidak bisa. Coba saya dapat orang kaya bisa. Itu artinya Anda belum menerima orang tua apa adanya. Dan itu masalahnya bukan di siapa-siapa. Masalah ada pada diri. Artinya Anda belum beres dengan diri Anda. Anda belum selesai dengan diri Anda. Tapi kalau saudara dan saudara sudah beres dengan dirimu, maka engkau akan melihat segala sesuatu indah. Amin. Haleluya. Saya ini baru umur 31, tapi saya laki sudah 62. Aduh, beban berat. Tidak bisa. Makanya kalau suami mau lebih tua atau istri mau lebih tua, kau lihat dia dengan kalau dia 50 dan ini 35. Dibalik saja supaya kau bisa dapat moodnya. Daripada itu jadi beban, dan itu penghalang dari kemenangan saudara dan saya. Kita menang, amin. Haleluya. Cara yang pertama supaya kita menang dalam perlombaan. Karena dalam perlombaan kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bilang, "Oh, jangan, saya tidak mau berlomba." No, wajib dalam perlombaan. Suka tidak suka. Pertanyaannya, kita mau kalah atau menang? Dan saya mau berkata saya mau menang. Yang pertama, tinggalkan beban. Apapun beban, termasuk masalah itu beban, tinggalkan. Haleluya. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Allah. Karena Dia bisa memberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Yang kedua dari ayat ini dikatakan dosa. Dosa juga itu menjadi penghalang. Haleluya. Kenapa dosa itu menjadi penghalang? Salah satu dosa yang menghalangi kita tidak bisa menang dalam perlombaan, dan itu menjadi rintangan. Dengar baik, kita tidak bisa memberi pengampunan atas kesalahan orang lain. Haleluya. Saya mau beritahu siapa kita. Kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah pada kita? Makanya sudah kita tidak pernah menang. Karena Alkitab memberi jaminan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Kalau saudara dan saya mau dapat pengampunan dari Tuhan, memang kita harus mengampuni orang lain. Selama Anda tidak mengampuni orang lain, itu jadi beban buat saudara dan saya. Makanya kita tidak pernah melihat kita mengalami kemenangan. Mari belajar. Seberat apapun kesalahan dia, kita mau mengampuni. Amin. Haleluya. Kita mau mengampuni. Tuhan, saya mengampuni. Belajar mengampuni saudara. Haleluya. Itu dosa. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Pendek kata saya memberitahu bahwa
selain beban, tapi juga dosa pasti akan merintangi kita untuk kita tidak bisa meraih kemenangan yang sebenarnya. Jadi yang pertama harus tinggalkan beban, tanggalkan beban apapun dalam hidup ini, saudara. Dan yang berikut itu dosa. Kalau Anda tahu itu dosa, mari tanggalkan. Itu pasti merintangi. Karena yang ngomong Alkitab, yang bilang Alkitab, firman Tuhan yang bilang, bukan karangan siapa-siapa. Yang namanya dosa harus kita tinggalkan. Baru kita bisa menang dalam sebuah perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita sebagai orang percaya. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, Alkitab berkata dalam perhatikan masih dalam ayat pertama, ya, bagian akhir, dan berlomba dengan tekun. Haleluya. Yang kedua, untuk kita bisa menang dalam sebuah perlombaan iman, Alkitab berkata, dan berlomba dengan tekun. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kata tekun di sini dalam pengertian bahasa Indonesia, tekun itu bekerja keras dengan bersungguh-sungguh. Itu tekun. Jadi kita kalau mau mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita, maka kata tekun di situ itu memiliki arti bahwa kita dengan bekerja keras, tetapi juga apa? Bersungguh-sungguh. Sehingga saya coba mencari pengertian yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Berlomba dengan tekun maksudnya kita tidak boleh mudah putus asa. Kita tidak boleh gampang menyerah. Kita tidak boleh suka kecewa. Itu yang dimaksud dengan berlomba dengan tekun. Jadi dalam perlombaan kita, saudara, jangan pernah berkata, "Oh, sampai sudah." Jangan. Dalam perlombaan iman jangan pernah Anda kecewa dengan keadaan dan situasi yang kadang-kadang tidak menguntungkan. Haleluya. Kita tidak boleh gampang kecewa, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dimaksud dengan berlomba dengan tekun. Berlomba itu sungguh-sungguh, bekerja keras. Saya yakin para pemenang-pemenang dalam perlombaan olahraga, saudara, mereka tidak sekedar main-main. Haleluya. Tapi mereka benar-benar bekerja keras, ya, lalu sungguh-sungguh dipersiapkan dengan matang, ya, baru bisa mengalami kemenangan. Haleluya. Ya, saya pikir kalau yang berlomba dengan tekun ini, ya, saudara bapaknya Salum, karena dia coach, pelatih futsal, dia mengerti itu. Untuk meraih semua kemenangan itu bekerja keras, disiplin, tidak gampang menyerah. Haleluya. Jangan baru kalah satu kali saja. Ada orang di futsal dilatih bagus bermain futsal, begitu dia kalah, saya tidak bulu tangkis sudah. Main bulu tangkis, latih bulu tangkis bagus, tiba-tiba main dia kalah, saya pindah voli sudah. Wah, bukan begitu. Anda sampai kapanpun tidak menang. Makanya anak saya Arya itu kadang-kadang saya bingung dia. Bapak bilang saya mau latih futsal, saya itu latihan futsal sudah. Apalagi kok kakak itu pelatih, sudah latih sudah. Sementara latih futsal bagus-bagus,
Pertama waktu dia latihan tuh semua lapangan dia keliling. Tapi sekarang sudah dia sudah tahu posisi dia di mana. Habis itu tiba-tiba dia bilang, saya mau basket. Wah, habis basket apa lagi? Tiba-tiba ambil bulu tangkis. Wah, tidak bisa. Mau menang dari perlombaan itu harus tekun. Tekun itu tidak mudah putus asa meskipun kalah. Tidak gampang menyerah. Ya, tidak gampang kecewa. Kita kadang-kadang baru masalah sedikit sudah kecewa. Gembala apa, pelayan. Kalau gembala tegur, kamu begini, diskors. Ya, langsung diskors, dia sudah muncul. Ini anak-anak ini anak kepala batu ini. Kalau orang tua bilang ini torokosik ini. Gak bisa. Mau jadi apa kalau kepala angin? Ya? Alkitab bilang gini, ada pepatah dunia bilang, di ujung cemeti ada emas. Alkitab bilang gini, yang ku kasihku hajar. Bukan cuma tegur, ku hajar. Hajar, tahu hajar nggak? Tahu hajar? Baru tegur saja. Cari duit lain sudah. Ya haleluya. Mau jadi apa? Begini. Saya ini sudah. Saya jadi gembala dari tahun 1997 resmi jadi gembala di gereja yang pertama. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun? Hah? Sudah berapa? Berapa tahun? 27 tahun. Umur saya 53. Setengah ya. Jadi separuh hidup ini, setengah hidup ini itu sudah terjun dalam pelayanan sebagai gembala. Dan saya sudah pelajari karakter-karakter yang tidak mau ditegur, karakter-karakter yang dinasehati, melawan. Belum pernah saya lihat mereka berhasil. Haleluya. Belum pernah. Tapi mereka yang menerima teguran, mereka yang menerima nasihat, rata-rata berhasil. 99%, cuma 1% yang 99% mereka berhasil. Jadi kalau saudara punya anak seperti itu, kadang-kadang anak juga ditentukan orang tua. Karena di gereja cuma berapa jam saja, khotbah juga berapa jam, jadi yang menentukan orang tua. Haleluya. Orang tua itu menentukan sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita menang dalam perlombaan, kita harus dengan tekun. Haleluya. Ya. Jadi tekun itu tadi sudah saya jelaskan. Di balik daripada tidak putus asa, tidak gampang menyerah, tidak kecewa, selalu optimis. Di balik itu kita punya semangat juang yang tinggi. Haleluya. Semangat juang yang tinggi. Saudara, saya juga suka olahraga. Satu olahraga yang saya senang, ya Bapak Ibu mungkin sudah tahu, saya suka main bulu tangkis. Jadi tidak pintar-pintar amat, tapi paling tidak tahulah sedikit. Nah karena itu kelebihan kalau orang sedikit tahu, biasanya orang senang panggil partner. Nah, saya salah satu yang suka panggil saya partner, ya ada beberapa Haji, kemudian ada Ongko. Saya dengan Pak Gimana.
akhirnya kalau kita pasangan ya, ada kalah tapi banyak menangnya. Jadi orang senang, mereka senang. Jadi kalau saya contoh misalnya saya pasangan dengan Ongko, dan kalau saya menang, kita menang. Oh, apa saja yang saya mau ambil itu free. Begitu. Kadang saya nggak enak kan, jadi saya ambil minum, ambil kue apa semua. Saya ucap, sebenarnya pura-pura juga sih. Saya mau ambil uang ini. Berapa saya punya? Oh, sebenarnya. Haleluya. Oh. Jadi apalagi kalau hari-hari doang, wah hari-hari paling semangat kalau menang. Jadi kalau menang sudah, mereka yang diambil baru. Langsung saya suka bilang ini haji berkati pendeta. Dia ketawa. Itu kalau kita berlomba dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin, saudara. Dalam bahasa KKBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan soal tekun itu bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Bayangkan, ya, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang diinginkan. Itu namanya tekun. Jangan saudara dalam perlombaan asal-asal. Datang bola kayak futsal, gawang di sana, dia tenang saja. Dia tenang saja. Ini namanya tidak. Kita tidak bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi itu tekun. Kita harus bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang kita inginkan, yaitu kemenangan itu. Jadi yang kedua, berlomba harus dengan tekun. Bilang lagi kiri kanan saudara, harus dengan tekun. Haleluya. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman kita, saudara. Haleluya. Yang ketiga itu, yang kedua jelas di sana dikatakan, kalau sudah perhatikan, dikatakan apa ayat ketiga? Ayat yang kedua, ayat yang kedua, coba lihat. Firman Tuhan bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Haleluya. Dengar baik. Kalau olahraga, kalau misalnya futsal atau olahraga apapun, kita pasti terfokus kepada apa yang menjadi target dalam semua perlombaan. Tapi perlombaan iman beda. Alkitab bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi fokus kita hanya pada Yesus. Artinya bahwa Yesus menjadi contoh, Yesus menjadi teladan, atau Yesus menjadi tolak ukur dalam sebuah kemenangan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Di mana kemenangannya? Saudara perhatikan bagian yang terakhir di ayat ini. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dengar baik, Yesus berhasil menang dalam perlombaan. Kita tahu bagaimana penderitaan dia, tapi dia menang dalam perlombaan iman. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya ayat yang akhir dikatakan begini, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Artinya Tuhan Yesus itu sampai duduk di takhta Allah. Itulah kemenangan yang didapatkan oleh Yesus. Karena itu saudara dan saya dengar baik, mari kita jadikan Yesus itu sebagai trigger kita, pemicu kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menang dari perlombaan itu. Karena itu mata lihat Yesus. Yesus
dia mengalami penderitaan, dia bisa lalui, ya, sampai mati. Kata firman Tuhan, sampai dia mati bukit Golgota. Itu harus menjadi contoh buat saudara dan saya. Itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi teladan bagi kita. Sampai pada akhirnya Alkitab berkata, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus sampai ke situ, saudara. Amin, saudara. Untuk sampai ke situ, itu bukan main-main perlombaan imannya. Saudara dan saya belum berdarah-darah. Yesus bukan cuma berdarah sampai mati. Haleluya. Jadi mata tertuju kepada dia. Lihat dia. Kalau Yesus itu bisa sampai seberhasil itu, sesukses itu, menang seperti itu, maka kita pun bisa. Jadi jadikan Tuhan itu, jadikan Yesus sebagai teladan. Maksud firman Tuhan ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Jadi sambil saudara dan saya berlomba dalam iman, dengar baik, selalu pandang Yesus, fokus ke Yesus. Kita tidak akan gampang mundur, saudara, kalau Yesus itu jadi fokus pandangan kita. Amin. Kita tidak akan gampang mundur. Haleluya. Kita tidak akan gampang beralih selama Yesus itu jadi fokus kita dalam kita berlomba dengan iman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih yang ketiga, supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman, Alkitab berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi kalau mata tertuju pada Yesus, maka iman kita itu akan terpimpin. Ya, haleluya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau kita lihat Yesus, maka iman kita itu akan terarah kepada sebuah iman yang benar atau sempurna. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang dengan mengabaikan kehinaan, dia tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa yang disediakan baginya? Yang sekarang dulu di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari, saya tidak tahu beban persoalan apa, saya tidak tahu perlombaan iman apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu yang ketiga, untuk kita bisa menang dalam perlombaan ini, mari mata selalu tertuju pada Yesus. Amin. Jangan mata ini tertuju kepada harta kekayaan, mata tertuju kepada jabatan, mata tertuju kepada, kita bisa kalah, saudara. Tidak sedikit banyak orang yang kecewa. Kenapa? Karena dia dalam perlombaan iman, matanya bukan tertuju pada Yesus, tapi dia tertuju kepada, nanti kalau saya begini, ya, saya akan dapat ini. Padahal akhirnya tidak dapat juga. Kita bisa kecewa, saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan bagi saudara yang sekarang ini kandidat Anda menang. Jadi kalau kandidat Anda menang, ya puji Tuhan. Bisa masuk proposal, tapi kasihan kalau kandidat tidak menang. Haleluya. Dia akan begini, akan kuikhlaskan dengan segala kalanya, dan saya percaya Tuhan akan membalasnya. Tunggu dulu, Tuhan tidak akan balas yang begitu, karena kau bertujuan lain. Yang Tuhan balas itu kalau kau kasih gereja. Tapi kalau begitu tidak akan Tuhan balas. Kadang tidak tahu. Ini serius. Tidak ada Alkitab menjelaskan yang begitu-begitu Tuhan pasti akan membalas. Jadi itu ikhlas. Anggap saja ini kesianan. Karena memang Alkitab bilang ada waktu untuk beruntung, ada waktu untuk
rugi. Kalau itu kerugian dan nanti Tuhan balas, dan tidak akan Tuhan balas itu. Karena maksudmu itu kan lain. Seperti itu. Haleluya. Tapi kalau yang kau kasih gereja, kau bantu segala macam, itu Tuhan balas. Saya akan bilang dari sini amin 12 kali. Bukan cuma 1 kali, 12 kali amin. Tapi kalau begitu jangan ajar saya. Pak pendeta itu kan mantap Tuhan Yesus. Pastor. Itulah yang disebut Alkitab dalam perkhotbah. Ada waktu kita untung, ada waktu kita. Jadi bilang dalam hatimu sekarang, kalau saya rugi. Ya, seperti itu. Tapi bagi yang menang, memang puji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau menang puji Tuhan. Artinya bahwa peluang di depan itu terbuka. Amin. Haleluya. Termasuk gereja, gedung gereja kita ini tahun depan diresmikan kan kandidat kita menang. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal saya simpulkan firman Tuhan. Menang dalam perlombaan iman. Bagaimana supaya kita menang dalam perlombaan iman? Yang pertama, tinggalkan beban-beban apapun itu dan tinggalkan dosa. Yang kedua, berlomba dengan tekun, pantang menyerah, tidak mudah kecewa. Apapun keadaan dan situasi, dirugikan, dihina, tetap tekun berlomba. Haleluya. Dalam keadaan kekurangan, maju terus. Itu dia namanya tekun. Ya, bekerja keras dengan sungguh-sungguh sampai apa yang saya cita-citakan saya dapat. Itu namanya tekun. Dan yang ketiga, mari jadikan Yesus sebagai teladan kita, contoh kita. Kalau Yesus bisa menang dalam penjelasan pikul salib segala macam, tapi dia pada akhirnya duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu kemenangan yang luar biasa. Begitu juga dengan kita. Mari mata selalu tertuju pada Tuhan. Kita tidak akan mudah kecewa kalau kita berlomba dengan mata tertuju pada Yesus. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik semuanya.